Halo semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Saya berdoa supaya bisa sampai 100 subscriber ya. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti daripada perkembangan channel ini. Baik, saya akan terangkan sedikit karena banyak yang bertanya tentang perkawinan beda agama. Karena di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya di masjid. Yang kedua, Kristen Protestan, tempat ibadahnya di gereja. Yang ketiga, Kristen Katolik, tempat ibadahnya di gereja. Yang keempat, Hindu, tempat ibadahnya di pura. Dan juga yang kelima, Buddha, tempat ibadahnya wihara. Dan Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Dan di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, Pasal 7 menyatakan bahwa pria dan wanita minimal berusia 19 tahun baru bisa melangsungkan pernikahan. Ya, dan syarat dari gereja sendiri, kalau seumpamanya beda agama maka harus memilih salah satu agama, apakah mengikuti pihak laki-laki atau pihak dari wanita. Karena apa? Ketika sudah menetapkan satu agama maka nanti akan satu keyakinan dan juga tentunya itu akan mempermudah syarat daripada pernikahan. Ya, untuk gereja kami syarat daripada gereja ini ya, yang pertama tentunya sudah memiliki KTP. Ya, memiliki KTP, maka itu syarat sah kalau dari pemerintah adalah minimal berumur 17 tahun maka sudah bisa dibuatkan KTP. Dan tentunya 19 tahun sudah memiliki KTP gitu. Dan yang kedua syaratnya adalah mengikuti konseling baptis. Jadi konseling baptis ini diadakan, konseling baptis secara Kristiani secara garis besar itu ada dua. Yang pertama, baptis pada waktu kecil yang kita sebut dengan penyerahan anak. Kapan penyerahan anak itu? Itu kalau di tempat kami, di gereja kami, mulai dari 8 hari sudah bisa diserahkan ke gereja, kepada Tuhan, didoakan oleh pendeta. Yang kedua ada baptis dewasa. Baptis dewasa itu dari umur 12 tahun. Jadi saat sudah bisa menentukan pilihan dari umur 12 tahun sudah bisa disahkan untuk masuk kepada konseling baptisan. Nah, jadi dua syarat ini adalah syarat mutlak daripada gereja. Jadi teman-teman yang beda agama ketika menentukan pilihan, oh saya mau di Kristen misalnya gitu ya, maka harus menentukan pilihan ya, karena setiap gereja memiliki otoritas dan aturan masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan secara umum saja itu bisa, tetapi secara khusus pasti ada syarat-syarat tertentu dari gereja masing-masing. Jadi itu yang saya lampirkan ya, bahwa harus memiliki KTP dan juga memiliki surat baptis. Jadi dua syarat ini akan diterima oleh gereja dan bersedia mengikuti konseling pernikahan dan juga konseling baptisan. Jadi tata caranya setelah konseling pertama melanturkan daripada syarat-syaratnya, nanti akan diberikan pada gereja ya, dan disiapkan dari pihak pria maupun wanita, dan setelah itu diwajibkan mengikuti konseling daripada baptisan. Setelah konseling baptisan lalu masuk konseling perkawinan kudus di gereja. Jadi syarat bagi yang beda agama harus menentukan pilihan ya. Jika milik Kristen silakan datang ke gereja atau tempat ibadah dan bertanya kepada komunitas di dalam sebuah gereja apa syarat-syarat daripada perkawinan kudus tersebut ya. Jadi bagaimana pandangan daripada kekristenan untuk perkawinan beda agama. Untuk perkawinan beda agama di gereja kami yang pertama tidak diizinkan, maka harus memilih salah satu agama, itu cukup jelas ya, saya sudah jelaskan dari awal. Dan yang kedua ya, jika masuk ke agama Kristen harus mengikuti tata aturan gereja setempat, di mana saudara nanti akan dilayani maupun secara baptisan dan juga secara perkawinan kudus. Jadi harus mengikuti tata aturan yang ada ya. Dan yang ketiga ya, untuk syarat daripada nikah gereja secara garis besar tentunya harus ada biodata lengkap daripada calon istri maupun calon suaminya ya, seperti fotokopi KTP, KK, lalu ada foto gandeng ya.
foto gandeng, dan juga ada foto 4x6 ya dengan background yang sama berwarna biru, foto masing-masing untuk di surat baptisannya, dan harus mengisi form baptis dan juga form untuk pernikahan gereja, dan juga ada persetujuan orang tua dan tanda tangan materai 10.000. Jadi bagaimana bagi yang pindah agama ya, ini ada yang bertanya juga tentang hal yang pindah agama. Tentunya butuh surat pernyataan pindah agama. Di dalam surat pernyataan itu ada biodata lengkap daripada pria atau wanita yang pindah agama, dan yang kedua tentunya tanpa paksaan dari siapapun, disertai dengan materai 10.000, dan juga disaksikan oleh 2 orang saksi yang menyaksikan bahwa ini memang benar ada pernyataan pindah agama ya. Jadi ini harus ada masuk ke gereja. Dan juga bagi yang cerai hidup ya, memang kami di sini sebenarnya tidak menganjurkan ada perceraian di dalam perkawinan, tapi kadang-kadang perjalanan hidup perkawinan kita tidak pernah tahu. Ketika ada cerai hidup, maka mau menikah lagi yang kami tanyakan tentunya ada surat cerai dari pengadilan, dan juga status di KTP sudah berganti jadi cerai hidup ya. Jadi itu buat kami baru bisa dilayani, tetapi kalau tidak ada maka kami tidak memperizinkan ya, karena kami tidak mau nanti terjadi salah paham juga antara pihak calon suami dan juga calon istrinya, seperti itu. Jadi itu yang kami ini kan, tapi untuk nikah beda agama tidak kami anjurkan di gereja seperti itu. Tapi kalau misalnya mau masuk agama Kristen, mari ikuti tata acara gereja yang ada, mari bertanya dengan gereja setempat. Tentunya saudara akan mendapatkan syarat-syarat lebih lengkap lagi dari setiap gereja, karena sekali lagi gereja itu punya masing-masing syarat, dan tentunya juga di sini membayar administrasi gereja sesuai dengan aturan gereja setempat. Jadi itu saja mungkin untuk perkawinan beda agama. Bagaimana bagi yang sudah menikah? Bagi yang sudah menikah, saya akan buka dari kitab suci di 1 Korintus pasal 7 ayat 12 dan 13 untuk yang telah menikah beda agama. Ya, saya akan buka di 1 Korintus pasal 7 ayat 12 dan 13. Kepada orang-orang lain kan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, sincaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi bagi yang sudah menikah beda agama, yang bukan berarti habis itu kami suruh bercerai. Kami dari gereja tentunya terus meminta untuk saudara mendekatkan diri pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan atas dosa dan pelanggaran, sehingga anak-anak saudara menjadi anak-anak yang kudus ya. Tidak dibenarkan kita untuk menceraikan atau meminta cerai. Karena apa? 1 Korintus pasal 7 ayat 39 bahwa istri terikat dengan suaminya sampai suaminya meninggal. Jadi ini merupakan ikatan. Jadi kalau mau mengikat janji kudus di gereja ya, itu harus kesepakatan suami dan calon istrinya. Kedua belah pihak mengikat janji di hadapan Tuhan, baru bisa nanti gereja akan memulai bagaimana proses dari pernikahan tersebut. Jadi semua tata acara gereja dilangsungkan ya, tentunya dengan bantuan daripada konsultasi, makanya dibuka konseling dan dimanfaatkan baik-baik betul-betul untuk supaya bisa belajar ya pada waktu konseling itu. Nah, jadi itu saja tentang perkawinan beda agama. Mungkin sampai di sini cukup jelas untuk menjawab daripada pertanyaan daripada teman-teman semua. Bukan berarti sekali lagi yang sudah terlanjur menikah beda agama lalu disuruh menceraikan, karena engkau tetap terikat dengan suamimu selama engkau masih hidup sampai suamimu meninggal ya. Jadi itu cukup jelas. Demikian juga istri sebaliknya ya, istri sebaliknya tetap terikat dengan
suaminya atau istrinya. Jadi tidak hanya pihak salah satu pihak. Nah, kalau sudah begitu tentunya akan bisa dilangsungkan perkawinan di gereja. Tapi kalau bagi yang misalnya suaminya atau istrinya sudah panggil Tuhan, maka dia bebas untuk menikah lagi, boleh memilih pendamping lagi, tidak dipersalahkan apabila memang dia menghendaki atau menginginkan ada pasangan di dalam rumah tangganya lagi, seperti itu. Karena setiap orang memiliki potensi yang berbeda, oleh sebab itu dianjurkan untuk menjaga perkawinan dan pernikahan di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan dengan cara apa kita melakukan daripada firman Tuhan. Jadi itu saja. Jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah bertanya. Saya akan menjawabnya tentang pacaran beda agama. Jadi guys, kalian yang pacaran beda agama, tentukan pilihanmu. Jangan sampai nanti akhirnya tidak bisa dilegalkan oleh negara. Karena itu penting nanti untuk kelanjutannya, untuk nanti punya anak lagi, punya akte lagi, nanti syarat dari sekolah juga harus memiliki, daripada akte lahir anak juga harus ada. Jadi ini berkesinambungan satu dengan yang lain, tentunya dalam pengurusan surat. Jadi diharuskan, diwajibkan bagi yang belum ada daripada pernikahan kudus gereja, silakan mendaftar di gereja setempat. Jadi ya saya anjurkan demikian, atau ke tempat ibadah setempat seumpamanya memilih salah satu. Sekalipun kalau di sini ada perkawinan adat guys, jadi sekalipun sudah kawin adat tetap bisa melanjutkan ke pernikahan kudus gereja dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh pemimpin gerejanya, maka saudara harus mengikutinya sehingga bisa mendapatkan surat gereja ya. Jadi diusahakan kalau misalnya ada acara-acara yang penting, contohnya acara perkawinan adat, dianjurkan untuk masuk perkawinan gereja dulu, setelah itu baru dilanjutkan. Itu saya anjurkan supaya tidak terjadi penyimpangan ke depan, karena kita tidak tahu apa yang ada di mata masyarakat terhadap kita, tetapi kita hanya bisa melakukan daripada firman Tuhan ini menjadi terang, sehingga kita jangan sampai menjadi batu sandungan, karena kita orang Kristen gitu, kita orang percaya Tuhan. Ya, tentunya kalau kita berbuat baik, siapapun agama orang yang kita kenal tentunya akan menganggap kita baik. Karena apa? Kita punya Tuhan. Jadi itu saja. Terima kasih. Sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.